Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kombinasi ya. Yang pertama di sini ada pengertian kombinasi. Kombinasi adalah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objek-objeknya. Jika suatu himpunan dengan n buah anggota objek akan disusun R objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, jadi di sini tanpa memperhatikan urutannya. Maka banyaknya susunan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini dibaca n kombinasi R sama dengan n faktorial per R faktorial, ini dikali ya, dikali n min R faktorial. Contoh, akan dihitung banyaknya susunan dua huruf. Nah, yang diminta di sini adalah susunan dua huruf dari huruf-huruf pada himpunan A, B, C, D. Nah, di sini ada 4 anggota tanpa memperhatikan urutannya. Nah, di sini ada kata tanpa memperhatikan urutannya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang sama, AB dengan BA misalnya, itu nanti dihitung satu. Ya, cukup ditulis AB saja. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada anggota yaitu huruf A yang pertama. Nah, maka A ini akan saya pasangkan dengan B. Akan saya pasangkan dengan C. Akan saya pasangkan dengan D. Sehingga kalau saya tulis, maka akan menjadi seperti ini. AB, AC, yang terakhir AD. Kemudian sekarang ganti yang B. Nah, B akan saya pasangkan dengan C. B akan saya pasangkan dengan D. Nah, sehingga kalau saya tulis seperti ini. B dipasangkan dengan C, B dipasangkan dengan D. Kemudian C akan dipasangkan dengan D. Sehingga kalau ditulis seperti ini. Nah di sini total ada 6 pasang. Peluang suatu kejadian. Yang pertama, pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, di sini ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, percobaan. Nah, percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah. Kemudian ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Ya, jadi keseluruhan ya. Kemudian yang dinamakan kejadian itu adalah himpunan bagian ruang. Nah, artinya kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampelnya. Contoh, pada pelemparan satu buah dadu. Nah, di sini hanya ada satu buah dadu. Tentukanlah ruang sampel, kemudian kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, yang diminta di sini adalah mata dadu genap ya. Oke, yang pertama di sini yang A, ruang sampel. Nah, ruang sampel dimisalkan dengan S besar ya, sama dengan ini simbol himpunan karena satu buah dadu. Nah, dadu itu kan angkanya 1 sampai 6 ya. Jadi kita tuliskan semuanya di sini. Nah, jadi ini dinamakan ruang sampel. Kalau mau ditulis dengan notasi banyaknya, maka bisa dituliskan seperti NS sama dengan ini banyaknya anggotanya ada. Kemudian yang B, kejadian munculnya mata dadu genap. Kalau mata dadu genap, ini kita misalkan dengan huruf A ya. Sama dengan, nah, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang genap itu angka berapa saja? 2, kemudian 4, kemudian 6. Nah, kita tuliskan di sini ya. Nah, tadi angka apa saja? 2, 4, dan 6. Ini kalau dituliskan dalam notasi banyaknya, maka pakai N sama seperti yang tadi. Berarti N, kalau ini A berarti NA. Sama dengan 3. Jadi kalau ditanya ruang sampelnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 di sini. Kemudian kalau ditanya kejadian munculnya mata dadu genap, maka ada 3. Yaitu dari ruang sampel yang ada ini, maka kita pilih angka yang genap. Sehingga didapatkan angka 2, 4, dan 6. Sehingga NA-nya atau banyak anggota A, maka di sini ada sebanyak 3. Selanjutnya, peluang suatu kejadian.
Bila suatu kejadian A dapat terjadi dalam NA cara dari seluruh NS cara yang mungkin, maka peluang atau probabilitas kejadian A dapat dirumuskan seperti ini. PA ini dibaca peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, di sini ada dua ya, NA per NS. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan bahwa nilai peluang yang paling rendah itu nilainya adalah 0. Nah, jadi nilai peluang paling kecil itu 0. Nah, maksudnya 0 ini apa? Yaitu peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Kemudian nilai peluang yang paling tinggi itu nilainya adalah 1. Nah, jadi paling tinggi nilai peluang ya, itu nilainya 1. Maksudnya apa? Peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. Nah, ini yang pasti terjadi. Kalau ini yang tidak mungkin terjadi gitu. Jadi nilai peluang itu terletak di antara 0 sampai 1. Nah, tidak mungkin kurang dari 0 atau tidak mungkin lebih dari 1. Seperti itu maksudnya. Ya, selanjutnya contoh sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Maksudnya di sini dilantunkan itu dilempar ya, sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, kalau ada peluang, maka kita harus menggunakan rumus yang tadi. Yang rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, jadi langkah yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan ruang sampelnya, saya misalkan dengan S. Nah, di sini benda yang digunakan adalah dadu, ya, hanya ada satu, sebuah dadu. Sehingga ruang sampelnya yaitu angka 1 sampai 6. Kemudian kalau kita hitung, maka NS-nya atau banyaknya anggota S ada 6. Selanjutnya mata dadu ganjil. Berarti misalkan mata dadu ganjil sama dengan, ini saya misalkan dengan A, mata dadu ganjilnya sama dengan, nah dari angka-angka yang tersedia dalam ruang sampel, ya diminta hanya ganjil, maka kita lingkari yang ganjil, 1, 3, 5. Nah berarti kalau dituliskan di sini, 1, 3, dan 5. Nah seperti ini. Kalau ditulis berarti NA, banyak anggota A sama dengan 3. Jadi peluangnya, nah kita tulis dulu, PA sama dengan NA per NS. Nah, sama dengan NA-nya tadi 3 per NS-nya tadi 6. Nah, seperti ini. Atau kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. Ya, selanjutnya bila PA adalah peluang kejadian A dan PA komplement, ini dibaca komplement ya, adalah peluang kejadian bukan A. Nah, jadi di sini ada dua, PA dan PA komplement. Nah, jadi harus tahu bedanya. Kalau PA itu peluang kejadian A, kalau PA ini atasnya C, maka dibaca peluang kejadian bukan A. Nah, rumusnya di sini PA tambah PA komplement itu sama dengan, nah kalau misalnya kita hanya butuh PA, nah maka yang ini itu bisa kita pindah ruas ke kanan. Nah, sehingga PA-nya ini tetap. Nah, jadi PA sama dengan ini tetap ya, 1 positif dipindah ke kanan menjadi negatif PA komplement. Nah, ini pindah jadi ini. Nah, seperti itu, ininya ke sini. Kalau misalnya kita mau mencari PA komplement, ya PA komplement, nah itu sama. Berarti yang dipindah adalah yang PA, dipindah ke ruas kanan. Sehingga di sini menjadi 1 min PA. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini hanya ada satu rumus. Ini hanya penjabaran saja. Kalau mau mencari PA atau kalau mau mencari PA komplement. Jadi beda-beda. Contoh, pada pelantunan atau pelemparan 2 dadu sekaligus, tentukan peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3. Nah, ini ya. 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3 ini akan kita misahkan terlebih dahulu. Nah, jadi yang perlu kita tulis yang pertama di sini adalah misalkan. Nah, seperti ini. Misalkan 2 mata dadu ini ya, saya tulis di sini.
2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3. Di sini kata yang digunakan adalah lebih dari 3. Nah, ini akan kita misalkan dengan A. Nah, simbol A ya. Kemudian yang kedua, kita akan memisahkan yang berlawanan dengan ini. Jadi 2 mata dadu yang jumlahnya, nah ini bukan lebih dari, tapi kurang dari. Nah, kurang dari 3. Nah, jadi kita di sini mencari lawannya. Jadi permisalan yang kita buat pertama tadi. Nah, sama dengan kalau di sini A, maka lawannya adalah A komplement. Nah, itu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang perlu kita buat sekarang adalah ruang sampel dari 2 dadu. Oke, yang pertama kita tulis dulu dadu pertama, yang ini dadu kedua. Jadi kita buat tabel di sini. Nah, misalnya di sini udah ada tabelnya ya, tinggal memasukkan aja. Di sini angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini akan kita pasangkan satu persatu ya. Jadi, kemungkinan yang pertama, itu munculnya dadu yang pertama 1, dadu yang kedua 1. Berarti kalau ditulis di sini adalah 1, 1. Nah, kemudian bisa juga dadu yang kedua. Di sini muncul pertama adalah angka 1, yang dadu pertama muncul angka satunya adalah angka 2, dan seterusnya. Nah, di sini 1, 3, 1, 4. Nah, misalnya seperti ini udah jadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis, ya misalnya sudah terbentuk seperti ini. Nah, kemungkinan dari pelemparan 2 buah dadu. Jadi di sini total ada sebanyak 36 ya. Jadi kalau kita tulis ruang sampelnya berarti NS sama dengan 36. Nah, gitu. Karena yang diminta di sini adalah peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3. Nah, karena kita belajar tentang komplement, maka kita akan mencari lawannya ya. Jadi lawannya apa? Kalau yang diminta lebih dari 3, maka kita akan mencari 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari 3 atau A komplement. Nah, sekarang kita cari mata dadu yang jumlahnya itu kurang dari 3. Nah, mulai dari sini. 1, 1, apakah ini masuk? Nah, masuk ya, karena 1 tambah 1 kan 2. Nah, kurang dari 3. Lanjut, 1, 2, masuk? Masuk ya, pas. Nah, jadi pas nggak masalah. Kalau 1, 3 kan jadinya 4. Nah, makanya ini nggak masuk. Kemudian 2, 2, nggak masuk. Kemudian 2, 1, oke ini masuk. Nah, 3, 1, nggak masuk. 3, 2, tidak masuk karena jumlahnya 5 ya. Jadi yang saya cek di sini ada berapa? Ada 3. Kita tuliskan di sini 1, 1. Kemudian 1, 2. Yang terakhir tadi 2, 1. Nah, seperti ini. Sehingga kalau dicari, maka N A komplement itu sama dengan 3. Nah, banyaknya anggota di sini. Nah, kalau kita mau mencari peluang mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3, berarti cukup kita tulis seperti ini aja. PA sama dengan 1 min PA komplement. Nah, seperti ini. Kita udah dapat A komplement ya. Jadi A komplementnya di sini anggotanya ada 3, maka NA komplement maka ditulis 3 seperti ini. Tinggal kita masukkan aja. Berarti 1 min PA komplement rumusnya tadi adalah NA komplement ini ya dibagi dengan NS yang ini. Nah, jadi tinggal kita tuliskan aja di sini 3/36. Nah, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 min ini disederhanakan menjadi 1/12. Nah, seperti ini ya. Sama dengan di sini bisa juga kita samakan penyebutnya ya. Jadi 12. Jadi 12 kali 1 kan 12. Kemudian ini dikurangi
Nah, berarti jawabannya adalah 11/12 gitu. Nah, masih dalam interval antara 0 sampai 1 ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan munculnya kejadian A adalah hasil kali peluang kejadian A dan banyaknya percobaan. Atau biasa ditulis dengan FH sama dengan N kali PA. FH itu adalah frekuensi harapan sama dengan N. N itu banyaknya percobaan dikali PA, peluang kejadian A. Contoh, 4 buah uang logam dilantunkan atau dilemparkan serentak sebanyak 640 kali. Tentukanlah frekuensi harapan munculnya 3 gambar pada uang-uang logam tersebut. Nah, jadi kita harus mencari peluang semua kejadian ya, pelemparan 4 buah uang logam. Yang pertama di sini saya buat ruang sampel dari pelemparan logam 1 dan logam 2 ya. Jadi saya tulis dulu di sini logam yang pertama, kemudian yang kedua di sini logam yang kedua. Kemungkinan yang pertama, kalau logam 1 dilemparkan, itu kemungkinannya kalau tidak angka ya gambar. Nah, kan seperti ini. Kemudian pelemparan yang kedua, angka sama gambar. Nah, kalau kedua uang logam ini saya toskan, kemungkinan yang pertama akan muncul angka dan angka. Nah, seperti ini. Kemungkinan yang kedua akan muncul angka, kemudian gambar. Kemungkinan yang ketiga akan muncul gambar, angka. Kemungkinan yang terakhir akan muncul gambar. Nah, jadi di sini ada 4 kemungkinan ya dari pelemparan 2 uang logam. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pakai tabel yang kedua. Kita tuliskan hasil ruang sampel dari pelemparan 2 uang logam. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini saya namakan hasil pelemparan logam 1 dan 2. Nah, hasil pelemparannya berarti ada apa aja tadi? AA, nah, kemudian AG, GA, kemudian yang terakhir GG. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan logam yang ketiga ya. Di sini saya namakan logam ketiga. Nah, logam ketiga kemungkinannya juga angka atau gambar. Nah, di sini. Maka kemungkinannya akan menjadi seperti ini. Kemungkinan yang pertama bisa angka, kemudian angka, dan angka. Ya, jadi triple. Angka, angka, angka. Kemungkinan yang kedua bisa juga angka, kemudian angka. Kemungkinan yang ketiga bisa juga angka, kemudian gambar, kemudian angka. Ya, ini sudah terbentuk ya hasil dari pelemparan 3 uang logam. Jadi kemungkinannya ada 8 ya, mulai dari semuanya angka, kemudian angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya sampai gambar-gambar gambar. Jadi total di sini ada 8 ya. Maka hasil pelemparan ini kita tuliskan lagi ya di bawahnya di tabel yang ini. Ya, seperti ini. Logam, hasil pelemparan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian hasilnya ini saya tulis ya, angka, nah, dan seterusnya. Kemudian hasil pelemparan 3 uang logam akan kita toskan lagi dengan logam yang terakhir ya, logam yang keempat. Nah, kemungkinannya kalau tidak angka, ya gambar. Nah, angka, angka. Nah, jadi kemungkinan pertama bisa semuanya angka. Kemungkinan yang kedua bisa juga angka, angka, gambar. Nah, kemungkinan yang kedua bisa angka, 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 gambar. Ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah terbentuk hasil pelemparan dari 4 buah uang logam ya. Jadi total kemungkinannya di sini ada angka atau ketiganya angka, kemudian satunya gambar atau angka-angka, gambar angka, dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung mulai ini ya, ini sampai sini, total di sini ada 16 ya.
Jadi ada 16 kemungkinan pelemparan 4 buah uang logam. Nah, di sini perintahnya disuruh mencari frekuensi harapan ya. Nah, misalkan di sini A itu adalah munculnya 3 gambar. Nah, di sini yang ada 3 gambar berarti yang mana aja? Ini ya. Nah, ini. Kemudian kita cari lagi yang ada 3 gambar. Ini yang kedua. Nah, kemudian kita cari lagi yang 3 gambar ini yang ketiga. Nah, kita cari ini 3 gambar. Nah, jadi total di sini ada 4 ya. Kalau kita tuliskan semua di situ ada apa aja tadi? A, GG, kemudian ada GA, GG, kemudian ada GG, AG, kemudian ada GGG, A. Nah, jadi total di sini NA-nya ada sebanyak 4. Kemudian perlu saya misalkan juga dengan S ya. S itu adalah ruang sampel. Nah, ruang sampel di sini total ada 16 ya, mulai dari AAA ini. Nah, AAA sampai terakhir adalah GGG. Nah, sehingga NS-nya atau jumlah ruang sampelnya di sini ada sebanyak 16. Nah, karena untuk mencari frekuensi harapan kita butuh peluang ya, PA. Maka kita cari dulu WA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya di sini sudah ada ya, 4. Jadi kita tuliskan di sini 4 per NS-nya ini 16. Jadi kalau disederhanakan menjadi 1 per 4. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus frekuensi harapan. FH sama dengan N dikali WA. Nah, N di sini adalah banyak percobaan. Nah, di sini ada sebanyak 640 kali. Nah, ini dia sebagai N-nya. Tinggal kita masukkan ya, 640 dikali dengan PA. Ini PA tadi ketemu 1 per 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, sehingga jawabannya di sini 160. Jadi, kesimpulannya, frekuensi harapan munculnya 3 gambar pada pelemparan 4 buah uang logam ada sebanyak 160. Nah, seperti itu. Peluang kejadian majemuk ya. Peluang kejadian majemuk adalah rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan ini, ada kata dan dilambangkan dengan ini ya, simbolnya dari himpunan irisan ya, serta atau. Nah, atau dilambangkan dengan U. Nah, U ini disebut union ya. Dan dirumuskan P A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nah, jadi ini dibaca peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang A irisan B. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada skema pembagian kejadian majemuk ya. Jadi kejadian majemuk itu terbagi seperti ini. Yang pertama ada saling lepas dan tidak saling lepas ya. Jadi kalau ada saling lepas maka ada lawannya yaitu tidak saling lepas. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau dia saling lepas maka peluang irisan keduanya itu sama dengan 0. Kalau tidak saling lepas, maka peluang irisan keduanya itu ada nilainya. Nah, itu hasil dari NA irisan B dibagi NS. Kemudian di sini ada juga saling bebas. Nah, kalau ada saling bebas, maka ada tidak saling bebas. Kalau saling bebas, peluang A irisan B itu sama dengan PA kali PB.
Berbeda dengan tidak saling bebas. Kalau tidak saling bebas, itu peluang A irisan B tidak sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, kalau sama berarti dia saling bebas, kalau tidak sama maka tidak saling bebas. Nah, kemudian saling bebas di sini terbagi menjadi saling bebas bersyarat sama saling bebas tidak bersyarat. Nah, selanjutnya kejadian majemuk saling lepas. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, atau dengan kata lain tidak saling terkait atau tidak mempunyai irisan ya. Dirumuskan dengan peluang A irisan B sama dengan 0. Ini dikatakan tidak mempunyai irisan. Atau bisa juga ditulis PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Ya, contoh sebuah dadu dilempar satu kali. Nah, di sini ada dadu ya, yang digunakan di sini dadu. Dilempar satu kali, tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil atau genap. Nah, cara yang pertama di sini harus kita misalkan terlebih dahulu ya, karena ada ganjil dan ada genap di sini. Misalkan A-nya itu adalah munculnya mata dadu ganjil. Kemudian B munculnya mata dadu genap. Kemudian S di sini adalah ruang sampel. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan. Nah, karena S-nya adalah ruang sampel dari pelemparan satu buah dadu, maka di sini ruang sampelnya ada 6 ya, yaitu angka 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita NS-nya ada 6. Kemudian di sini ada B. B itu munculnya mata dadu genap. Kita tuliskan B. Nah, B itu ngambilnya dari ruang sampel yang genap. Berarti ada 2, 4, dan 6. Nah, kita tulis di sini 2, 4, dan kemudian kita tuliskan lagi A. Nah, kemudian untuk yang A ganjil ya. Jadi ganjil kita ambil dari S, yaitu angka 1, 3, dan 5. Jadi kita tuliskan di sini 1, 3, dan 5. Nah, kemudian kalau kita amati ya, himpunan A sama himpunan B, mata dadu ganjil dan mata dadu genap. Ini kalau misalnya kita cari A irisan B, nah, tidak ada angka yang sama di antara keduanya. Nah, ini kan berbeda-beda, sehingga irisan antara A sama B itu himpunan kosong. Nah, jadi tidak mempunyai irisan. Atau bisa dikatakan peluang A irisan, atau bisa dikatakan peluang A irisan B itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita tinggal mencari peluangnya masing-masing ya. Kita akan mencari PA. PA, peluang kejadian A, berarti yang ganjil ya. Ini rumusnya adalah apa? NA per NS. Nah, NA berarti banyaknya A. Nah, NA-nya di sini ada 3 ya. Jadi kita isi ada 3 per. Nah, NS di sini NS-nya ada 6. Nah, tinggal masukkan aja. Nah, berarti peluangnya di sini ada 1 per 2. Nah, ini kita sederhanakan. Kemudian kita cari PB. Nah, PB berarti yang genap. Rumusnya adalah NB per NS. Nah, NB berarti kita lihat yang genap ya. Nah, di sini banyaknya angka ada berapa? Ada 3. Maka ditulis 3 per, nah, NS-nya sama di sini ada 6. Hingga disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus.
P A gabungan B sama dengan PA plus EB. Berarti di sini tinggal ganti ya, PA 1/2 ditambah EB nya juga 1/2. Nah ini kalau dijumlahkan sama dengan 1. Nah, jadi saya ulangi ya penjelasannya. Contoh ini itu bisa dikatakan kejadian majemuk saling lepas itu karena antara A dan B itu tidak memiliki irisan ya. Jadi tidak memiliki irisan. Ganjil sama genap itu tidak ada angka yang sama pada sebuah dadu. Nah, sehingga ini bisa dikatakan kejadian majemuk saling lepas. Selanjutnya yaitu kejadian majemuk tidak saling lepas ya. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan atau dengan kata lain saling terkait, yaitu mempunyai irisan. Dirumuskan dengan P A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi P A irisan B. Contoh, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, ini yang diminta adalah ganjil atau prima. Nah, kalau kita amati, kalau misalnya di sini hanya sebuah dadu, ya, hanya sebuah dadu, peluang munculnya mata dadu ganjil dan prima itu kan ada angka yang sama di antara ganjil dan prima yang dimiliki di ganjil dan dimiliki di prima. Nah, sehingga di sini dikatakan tidak saling lepas karena ada angka yang sama. Yang pertama kita harus memisahkan ya, karena di sini ada dua ganjil dan prima. Misalkan dulu, misalkan S itu adalah ruang sampel. Kemudian A dimisalkan dengan munculnya mata dadu ganjil. Munculnya mata dadu ganjil. Kemudian yang B munculnya mata dadu prima. Kalau hanya sebuah dadu ya, maka ruang sampelnya di sini ada sebanyak 6 ya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau yang diminta adalah ganjil, maka dari angka-angka ini yang terpilih adalah angka berapa aja? 1, 3, dan 5. Kemudian kalau prima, berarti angka yang diambil dari S ini angka berapa aja? 2, 3, 5. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita cari banyaknya, bisa kita tuliskan seperti ini ya. NS sama dengan 6. Nah, di sini banyak anggotanya ada 6. Kalau NA banyak anggotanya. NA ada berapa? Ada 3. Kemudian NB banyak anggotanya ada 3. Nah, kalau kita amati antara A dan B ini ada angka yang sama. Nah, yaitu angka berapa? 3. Nah, ini ya, 3. Nah, kemudian angka berapa lagi yang sama? 5. Ya, ini ada angka 5 yang sama. Nah, jadi ada dua angka yang sama, yang ada di A dan ada di B. Sehingga di sini dikatakan bahwa kejadian majemuk tidak saling lepas karena ada angka yang sama. Kemudian kita lanjutkan, karena di A dan di B ada yang sama, maka bisa kita tuliskan seperti ini. A irisan B sama dengan, nah, A irisan B cari angka yang sama di antara keduanya, yaitu angka 3 dan angka 5. Nah, sehingga kalau kita tuliskan banyaknya irisannya, nah, ada sebanyak. Kemudian saya lanjutkan. Selanjutnya kita cari peluang A ya. Jadi saya tulis dulu PA, peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, NA nya tadi 3, tinggal dimasukkan aja 3 per 6.
Nah, jadi kalau disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian kita mencari lagi PB. Nah, PB. Nah, PB itu rumusnya adalah NP per NS. Nah, NB-nya di sini ketemunya 3. Ya. Jadi 3 per NS-nya ada 6. Sama dengan disederhanakan 1/2. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke rumus kejadian majemuk tidak saling lepas yang berbunyi P A irisan B sama dengan N A irisan B dibagi NS. Nah, N A irisan B ini sudah ada, yaitu 2 ya. 2 per NS-nya tadi ada 6. Nah, jadi disederhanakan menjadi 1 per, sehingga kalau kita tulis total ya, rumus total menjadi seperti ini. P A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nah, jika kita masukkan aja, PA berarti 1/2 ditambah PB sama 1/2 dikurangi PA irisan B yang atas ini ya, 1/3. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya aja menjadi 6. Nah ya, jadi ini 6 bagi 2, 3 kali 1 kan berarti 3 tambah 6 bagi 2 kan 3 kali 1, 3 dikurangi 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Nah, ini hasilnya sama dengan 4/6. Kalau disederhanakan menjadi 2/3. Nah, seperti itu. Jadi peluang munculnya mata dedu ganjil atau prima yaitu 2/3. Jadi yang perlu ditekankan di sini, kapan bisa disebut kejadian majemuk tidak saling lepas? Itu ketika kedua kejadian itu mempunyai irisan. Nah, kalau kasus ini dia punya irisan ya, yaitu ada angka yang sama, maka dia disebut kejadian majemuk tidak saling lepas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, A dan B tidak memiliki keterkaitan, tetapi tidak saling mempengaruhi. Nah, kemudian dirumuskan secara matematis. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika memenuhi P A irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, jadi ini pakai perkalian ya, berbeda seperti yang tadi. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 9 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Dari kotak tersebut akan diambil 2 kelereng satu per satu. Tentukan peluang terambilnya keduanya merah jika pengambilan dilakukan dengan pengembalian. Nah, maksudnya kalau sudah diambil itu yang kedua dikembalikan ya. Jadi jumlahnya itu akan tetap. Nah, jadi yang pertama di sini harus kita misalkan ya. Nah, misalkan ada sebuah kotak. Nah, misalnya di sini ada sebuah kotak. Dalam kotak ini ada 9 ini ya. Ada 9 kelereng merah. Nah, dan 4 kelereng putih. Nah, 4 kelereng putih. Berarti ini saya tulis dulu ada 9 merah. Saya singkat M. Kemudian ada 4 kelereng putih P ya. Nah, di sini total ada 13 kelereng. Kemudian yang kayak yang pertama, dari kotak tersebut akan diambil 2 kelereng satu per satu ya. Jadi di sini ada kalimat diambil 2 kelereng satu per satu. Berarti pengambilan yang pertama dulu. Pengambilan yang pertama. Nah,
Pengambilan yang pertama ini ya, keduanya merah. Jadi pengambilan pertama merah, pengambilan kedua juga merah. Berarti saya tulis di sini peluang merah pada pengambilan pertama. Nah, sama dengan merah di sini ada berapa? Nah, di sini merah ada berapa banyaknya? Ada 9 ya. Berarti kita tulis 9 per total kelereng ada 13. Kemudian pengambilan yang kedua, atau P2 ya. Ini yang diambil itu juga merah. Nah, karena di sini keduanya merah ya, jadi sama. Pengambilannya itu dilakukan dengan pengembalian. Nah, pengambilan pertama jumlah kelereng kan 13 ya. Kemudian pengambilan yang kedua itu banyaknya juga 13. Karena apa? Karena setelah diambil di yang pertama ini dikembalikan lagi. Sehingga jumlahnya ini tidak berkurang. Berarti banyaknya kelereng merah juga masih 9. Nah, per 13. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya peluang terambilnya keduanya merah, berarti saya tulis ini ya, M irisan M. Nah, karena keduanya merah. Peluang merah yang pertama yaitu 9 per 13. Nah, dikali peluang merah yang kedua juga 9 per 13. Nah, jadi ini nilainya sama dengan 81 per 169. Jadi ini bisa dikatakan kejadian saling bebas itu karena dua pengambilan ini itu kan dilakukan dalam sebuah kotak ya. Jadi tidak saling mempengaruhi ya. Jadi tidak saling mempengaruhi. Karena kalau diambil itu yang berkurangnya juga sama ya. Jadi ini yang dikatakan dengan kejadian saling bebas. Kejadian tidak saling bebas. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B. Dengan kata lain, A dan B memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Jika dirumuskan secara matematis, maka kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika memenuhi seperti ini. PA irisan B sama dengan PA dikali PB aksen. Nah, aksen ini adalah tanda khusus ya. Nanti akan saya jelaskan di contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 9 kelereng merah. Nah, di sini ada 9 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Nah, jadi di sini ada 9 merah dan 4 putih pada sebuah kotak. Dari kotak tersebut akan diambil 2 kelereng 1 per 1. Tentukan peluang terambilnya keduanya merah. Nah, ini yang diminta ya, merah. Nah, keduanya merah jika pengambilan dilakukan dengan tanpa pengembalian ya. Jadi di sini yang perlu diamati adalah tanpa pengembalian. Nah, kalau sudah diambil maka tidak dikembalikan. Jadi langkah yang pertama di sini kita misalkan ya. Misalkan ada sebuah kotak ya. Ada sebuah kotak. Nah, dalam kotak ini ada 9 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Nah, 4P ya. Total ada 13. Di sini pengambilannya dilakukan sebanyak 2 kali ya. Jadi pengambilannya dilakukan sebanyak 2 kali, terambilnya keduanya harus merah. Oke. Jadi kita tulis dulu pengambilan yang pertama itu mintanya dia merah ya. Berarti P merah sama dengan merah di sini ada 9 ya. Berarti kita tulis di sini 9 per banyaknya kelereng ada 13. Nah, seperti ini ya. Kemudian pengambilan yang kedua. Nah, ini mintanya juga merah ya. Saya notasikan seperti ini, P merah ada aksen. Nah, kenapa saya munculkan aksen di sini? Karena ada keterangan pengambilan berikutnya itu tanpa pengembalian. Nah, kalau sudah diambil satu merahnya, maka banyaknya kelereng di sini juga akan berkurang. Nah, berkurang satu karena diambil satu di sini. Sehingga kalau dicari peluangnya,
maka jumlahnya merah bukan lagi 9 ya. Jadi ada berapa? Ada 8. Nah, per ini 8 tadi kasusnya diambil 1 ya. Per total kelereng di sini kan ada 13. Karena sudah terambil 1, maka banyaknya tinggal 12. Nah, seperti ini. Atau kalau disederhanakan ya, ini menjadi 2/3. Nah, seperti ini. Sehingga kalau dihitung, maka P merah, irisan merah, ada aksennya ya, karena tanpa pengembalian. Sama dengan PM tadi 9/13 dikali, nah ini tadi hasilnya PM aksen tadi ya, 2/3. Ini bisa dicoret dengan ini ya. Nah, ini kan tinggal 3. Jadi jawabannya 6/13. Nah, saya ulangi ya. Jadi contoh ini mengapa dikatakan kejadian tidak saling bebas? Itu karena kedua pengambilan ini itu dilakukan dengan tanpa pengembalian. Nah, kalau diambil 1, maka keduanya ini kan akan saling mempengaruhi. Ya. Jadi terambil merah, maka total juga berkurang. Terambil putih, maka total juga akan berkurang. Nah, sehingga keduanya itu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Sehingga ini dikatakan kejadian tidak saling bebas. Dua kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Ya, jadi jika A dan B itu keduanya kejadian bersyarat, maka ada dua ya di sini. Yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, jadi rumusnya seperti ini. P A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu, maka sama dengan P A irisan B dibagi peluang kejadian B. B terjadi dahulu. Nah, ada kata ini ya, B terjadi dahulu. Maka jangan lupa menaruh tempatnya. Nah, B terjadi dahulu, kemudian jangan lupa peluang kejadian B. Sama halnya yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. Nah, berarti kalau di sini A terjadi dahulu, maka A itu harus didahulukan ya. Kalau di rumus ditulis seperti ini. P kejadian B dengan syarat A terjadi dahulu. Nah, sama dengan PA irisan B per PA, peluang kejadian A. Jadi ini sama. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi mana yang terjadi dahulu itu diutamakan di sini. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat ya. Munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi yang didahulukan di sini harus mata dadu prima. Nah, ini dua kata penting ya. Jadi kapan dua kejadian bersyarat itu bisa kita gunakan? Itu ketika di soal tertera seperti ini dengan syarat. Kalau ini dengan syaratnya mata dadu prima terlebih dahulu ya. Sehingga langkah yang pertama di sini harus kita misalkan. Nah, misalkan A itu munculnya mata dadu ganjil ya. Munculnya mata dadu ganjil. B munculnya mata dadu prima. S di sini adalah ruang sampel. Kemudian kita analisis satu persatu ya dari apa yang telah kita misalkan. Berarti di sini ruang sampelnya adalah S sama dengan, nah karena sebuah dadu berarti ruang sampelnya ada 6 ya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian B munculnya mata dadu prima. Nah, kalau prima berarti angka berapa saja yang digunakan di sini, yaitu angka 2, 3, dan 5. Kemudian A-nya itu munculnya mata dadu ganjil. Nah, kalau ganjil berarti ada angka 1, 3, dan 5. Banyaknya anggota ya. Jadi banyaknya anggota A di sini ada 3, banyaknya anggota B di sini ada 3 juga. Nah, ini banyaknya anggota S ada 6. Kemudian kita cari irisan ya. Irisan keduanya antara kejadian A dan B ini. Nah, kita amati antara A dan B. Kalau A tadi mata dadu ganjil, B mata dadu prima, ada angka yang sama, yaitu angka 3 ini dan angka 5. Nah, jadi 3 dan 5.
Sehingga kalau misalnya kita tuliskan A irisan B sama dengan, nah angka 4 aja tadi, angka 3 dan 5. Jadi kalau ditulis, maka N A irisan B banyaknya ada 2. PB, ya, jadi kita butuh PB karena prima terlebih dahulu, ya. Jadi PB sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya tadi berapa? 3 ya. Berarti 3 per NS-nya ada ini. Ada 6. Disederhanakan jadi 1 per 2. A irisan B sama dengan N A irisan B dibagi dengan NS ya. Nah, NA irisan B di sini ada 2. Nah, kita tinggal tulis saja berarti 2 per NS-nya ada 6. Kita sederhanakan jadinya 1 per 3. Ditanyakan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Berarti kalau di rumus kita pakai rumus yang berbunyi P A dengan syarat B. Nah, jadi B saya taruh belakang karena prima. Ya, prima kan kita misalkan B tadi. Sama dengan, nah ingat ya, kalau di sini B itu karena syaratnya di soal. Nah, prima terlebih dahulu. Jadi kan rumusnya menjadi P A irisan B per PB. Nah, sama dengan PA irisan B, dan kita hitung ini sepertiga ya. 1 per 3 dibagi. Nah, PB tadi nih 1 per 2. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi menjadi 1 per 3. Nah, ini kan pembagian ya. Jadi bisa menjadi perkalian kalau posisi ini kita balik. Jadi berapa? 2 per 1. Nah, sehingga jawabannya di sini 2 per 3. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu nilainya yaitu 2 per 3. Jadi perlu saya ulangi lagi ya. Kapan dua kejadian bersyarat itu bisa kita lakukan? Ketika di soal yang pertama di sini menyebutkan ada kata dengan syarat ya. Kemudian ada kata terlebih dahulu. Nah, itu tipsnya. Saya kira cukup ya untuk materi peluang kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.